Peristiwa hadir untuk menelusuri secara mendalam, mengungkap fakta menjadi berita. Hanya di Trek Peristiwa. Sektor pertambangan batubara di Kutai Barat seharusnya menjadi penggerak ekonomi daerah. Namun di balik aktivitas produksi yang masif, PT Maner Bulan Lestari atau PT MBL belakangan ini menjadi salah satu perusahaan pertambangan batubara yang jadi pusat perhatian dan sorotan publik secara luas. Sorotan itu bukanlah karena prestasi dan kepedulian, namun persoalan dugaan yang mengabaikan segala aspek penting, mulai dari aspek perizinan, lingkungan, dan tanggung jawab sosial yang diabaikan. Dan belakangan ini semakin mengemuka menjadi perhatian semua pihak, terutama DPRD Kutai Barat. Pada awal tahun 2025 lalu, Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Kutai Barat melakukan inspeksi mendadak ke wilayah operasional PT MBL di Kampung Mantar, Kecamatan Damai. Sidak ini dipimpin Ketua Tim, Agustinus, Wakil Ketua DPRD Kubar, menyusul banyaknya laporan masyarakat. Workshop yang berdiri di pinggir jalan umum mengganggu mobilitas dan membahayakan pengguna jalan. Jalan menjadi licin, berdebu, dan rawan kecelakaan. Bahkan, tumpukan batu bara ditemukan di lingkungan pemukiman penduduk di kilometer 45. Temuan lapangan menunjukkan dugaan pengabaian terhadap regulasi keselamatan jalan, lingkungan, dan tata ruang. Kondisi ini dinilai tidak hanya meresahkan, tetapi berpotensi mengancam keselamatan publik. Bisa dibayangkan kalau hujan, di atas jalan semen itu banyak sekali masyarakat yang sudah jatuh di situ, yang terpleset di situ, yang kecelakaan di situ. MBL nggak perlu tahu. DPRD Kubar menilai ini bukanlah persoalan sepele, sehingga perlu ditangani secara khusus. Persoalan PT MBL telah melampaui batas toleransi pengawasan rutin, maka pembentukan pansus perlu dilakukan. Dan Potit anggota DPRD Kutai Barat langsung mengusulkan kepada Agustinus selaku Ketua Tim Sidak. Saya ini layak dibuat pansus. Kami sudah kedatangan DPR yang berulang-ulang ke sini, lalu hearing yang berulang-ulang. Tetap juga begini. Jadi kalau bahasanya Pak Rante Nehi itu or not to be or not, ya harus dibuat pansus. Itu satu. Yang kedua, kenapa itu juga menjadi alasan membuat pansus? Nanti di pansus yang lebih mendalami, kita sudah dengar dari apa yang disampaikan Pak Kadis PU bahwa aturan regulasi sudah jelas. Perlintasan ini salah satunya mungkin tidak berizin. Jadi semua yang menjadi garisan oleh pemerintah, saya pikir sudah jelas. Ini tidak diindahkan oleh MBL. Jadi kalau Pak Edi tadi mengatakan minta waktunya sudah banyak. Sudah banyak, bukan 2024 saja. Dari saya kan bukan, saya lahir di sini Pak. Saya sudah tahu MBL itu sejak kapan gitu. Jadi mau tidak mau ini kita harus sedikit tegas. Karena itu tadi jelas-jelas sudah ada pengakuan dari Pak Tenkon bahwa ada laporan masyarakat tergelincir di sini lalu jatuh dan patah, tapi dibiarkan. Itu jelas sudah. Bukan saya mengada-ada. Itu pengakuan yang tulus dari beliau. Karena dari apa yang disampaikan terkait dengan licinnya jalan, baik Pak Edi maupun Pak Tenkon tidak ada upaya untuk menjawab bagaimana upaya mereka meminimalisir persoalan di jalan ini. Karena investasi kita butuh untuk membangun negara dan daerah kita. Saya sadar itu. Tapi yang menjadi hak pemerintah, hak masyarakat itu jangan juga diabaikan. Jadi tentu dari apa yang kita bicarakan hari ini, saya berkesimpulan yang pertama, pansus harus dibentuk supaya lebih bekerjanya lebih sedikit intensif, 6 bulan atau bisa juga setahun, karena kita sudah mentolerir beberapa kali kita datang ke sini, ya tetap itu juga.
Buruknya kondisi lingkungan di kawasan yang seharusnya steril dari aktivitas pertambangan, khususnya pada titik-titik perlintasan jalan umum yang ditemukan DPRD saat peninjauan, menjadi sorotan serius. Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat, Rul Rizka Risandi, yang hadir langsung di area operasional PT MBL, menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak hanya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan pelanggaran etika serta pengabaian terhadap prinsip keselamatan publik dan tata kelola pertambangan yang semestinya. Karena di seputaran crossing jalan ini terlalu banyak kegiatan-kegiatan subkon. Nah seperti tadi ada roda berapa, ada roda 12, saya juga tidak menghitungnya. Nah parkirnya di pinggir jalan, di pinggir jalan PU. Coba kalau itu bisa agak jauh ke sana masuk seperti lain, mungkin tidak terlalu. Kalau cuma dia motong aja jalan di tempat dia melintas, mungkin tidak menjadi persoalan. Gitu. Ini sepanjang jalan sampai ke sini, kita lihat sendiri loh. Itu ada yang parkir tadi. Bahkan ya, saya melintas tadi, Pak Edi lihat sendiri kan, saya harus menunggu. Jadi memang itu salah satu yang membuat kita melihat bukan dari segi aturan aja. Mungkin aturan juga salah, tapi secara estetikanya itu tidak benar gitu loh. Jadi ya belajar kalau teman-teman menyampaikan kepada kita semua, menyampaikan kepada pihak manajemen, karena memang masyarakat banyak komplain. Nah komplainnya ke kita, itu yang parkir roda itu jangan lagi parkir di situ, supaya kotoran bannya itu jangan juga masuk ke badan jalan yang terlalu jauh ke dalam gitu. Pertemuan dengan manajemen PT MBL pada 31 Januari tahun 2025, anggota DPRD dari lintas fraksi mengambil sikap tegas. Sikap tegas ini diperlukan untuk pembenahan menyeluruh agar aktivitas pertambangan berjalan sesuai hukum dan tidak merugikan masyarakat maupun daerah. Agustinus, Ketua Tim Sidak DPRD, menegaskan bahwa pembentukan panitia khusus Pansus menjadi keharusan segera dibentuk. Menyusul kompleksitas persoalan, PT MBL yang terbukti telah meresahkan masyarakat dan memerlukan penanganan khusus, terutama soal perizinan. Nanti sepulang ini akan dibentuk pansus, ya kita bersama-sama akan rapat bentuk pansus tentang perizinan yang ada di perlintasan ini, apa yang menjadi kewajiban dari pihak MBL yang perlu dipenuhi harus dipenuhi. Jadi itu kesimpulan kita nanti dibentuk pansus kelanjutannya pertemuan ini. Karena kita mau kegiatan kita ini ada kesimpulan yang baik, ada hasil yang baik untuk masyarakat. Kini, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Manar Bulan Lestari resmi ditangani Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kutai Barat yang dibentuk melalui keputusan DPRD Kabupaten Kutai Barat nomor 170/651 DPRD Kutai Barat /2 Romawi /2025 tentang pembentukan Panitia Khusus Pertambangan Batu Bara tertanggal 13 Februari 2025. Melalui pansus terungkap sejumlah fakta, mulai dari pengelolaan limbah yang tidak memadai, reklamasi yang belum sesuai standar, hingga persoalan jalan hauling dan area pasca tambang. Seluruh hasil pendalaman ini akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 30 bulan Desember 2025, sekaligus menjadi penentu arah penyelesaian dan sanksi terhadap PT MBL nantinya. Melki Malistrek, Peristiwa Kutai Barat, melaporkan.